Bau apa ini ya? Itu ada yang keluar dari jimatnya ya, Roy. Yang Iya. mana? Oh, bau itu ya, semacam kayak alkohol. Iya, baunya. Dari situ. Iya ya. Lah, ini kok dia begitu dibakar. Bau. Dia jadi lemah. Mas Asep? Mas Asep, Iya Mas Bayu. dipakai lagi maskernya silakan. Iya. Ritual-ritual itu jadi sering dilakuin setiap bulan, setiap minggu, atau cuma sekali waktu ke dukun? Ritual itu saya lakuin kalau terasa energi di badan saya dan keberuntungan saya untuk kebiasaan saya mencuri di rumah orang itu biar lebih sakti, Biar lebih kuat gitu, biar iya. tambah lagi Iya. efeknya. Iya, biar Jadi kalau ngerasa udah mulai melemah, ini kayak seolah-olah ngecharge-nya tuh di sini, ritual ini. Saya ngecasnya ritualnya seperti itu. Maksudnya pencurian di rumah? Enggak, kalau dia udah tenaganya, energinya, kesaktiannya, begitu peletnya udah melemah, dia ritual ini, Roy. Saya butuh air jeruk nipis dan daun kelor. Oh. Mas, Bang Azep, tujuan hidupnya apa sih? Tujuan hidup saya sebenarnya ingin menjadi orang yang baik. Saya mau bertobat gitu. Sebab Beneran, jadi udah nyadar ya. udah sadar ya. Jimat disita ya. Tapi makasih loh ceritanya. Dengan begini Bang Asep cerita, wah orang-orang di rumah ada yang juga pelakunya atau mungkin korban yang dilakukan pencurian itu, Iya. ritual itu, mereka akan stop dengan sendirinya karena ada banyak ulah dan akibat yang diterima Bang Asep sendiri kan sekarang dihantui jadinya. Iya. Diteror kayak begitu. Iya, diteror. Duh, kalau ada barang-barang yang masih barang orang meninggalnya udah dibuang-buangin deh. Gitu. Serius, beneran. Kalau dikembaliin ke keluarganya. Iya, nggak maksud saya dibalikin ke kuburannya Oh, gitu. dibalikin justru. Aduh, kalau kayak gini mah ya bad luck. Tuh. Termasuk yang disuka itu apa namanya, cincin itu. Mas Iya, Asep. iya, cincin. Jangan ada yang simpen sama sekali. Bad luck apa ya? Energi Kesialan. Kesialan ya, bad luck. Kita percaya ada good luck dan bad luck. Iya, keberuntungan dan kesialan. Dia kalau itu bring bad luck. Tuh, nggak mau dong hidupnya jadi sial terus, Mas. Iya. Apalagi ada anak, ada istri juga. Nanti mereka kena dampaknya loh. Lagi juga udah nggak diulangi lagi, nggak dilakukan lagi kan ya? Iya, iya. Nggak mencuri di kuburan lagi. Enggak saya. Kalau melet orang gitu masih suka dilakuin. Kalau melet orang untuk kebaikan untuk biar dia bisa memaafkan. Misalnya dia berantem sama temannya, biar dia tuh baik lagi, biar bersahabat. Itu aja energi itu yang bisa masih aku lakuin. Melet Terus? orang itu kesaktian kali ya. Ada apa nih Mas Apa? Mas Roy? Kenapa ya? Ada daun kelor dan jeruk nipis ini. Ini adalah sebuah treatment yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk membersihkan energi negatif. Gak banyak orang yang tahu kegunaan daun kelor dan jeruk nipis jika digabungkan. Hasilnya jadi bombastis. Mas Asep fokus aja ya. Jeruk ini, Ini untuk kebaikan ya Mas Asep. Diginiin. Ikutin aja prosesnya ya. Iya Mas Bayu. nih gini Oh ya. itu dicampur di peres gitu ya. Iya. Oke. Yang satunya dibuat muka. Kamu boleh buka nggak maskernya? Diturunin aja Mas, nggak usah dilepas. Oh satu nih, ya. Ah. Agak perih dikit ya. Perih ya, terasa gitu. Perih Mas Bayu. Iya. Jeruk nipis ini memang perih. Tapi mengandung vitamin C. Tahan ya. Oh ini antioksidannya kayak ngasih kekuatan dia, wajahnya, supaya justru nggak dimasukin sama roh-roh gaib gitu ya. Iya. Sini. Kamu tangannya gini terus buat cuci muka.
juga nih Mas Roy. Iya dong. Soalnya bentar ya. Tahan asem kan? Oh, dah. Udah cukup. Mas Asep gimana sekarang rasanya? Rasanya agak ringan badan saya. Ini ilmu-ilmu yang dia punya minta udah tisu deh. luntur belum? Atau masih Matanya nempel? kena perih ya? Matanya kena jeruk nipis ya? Iya, agak perih yang Kita kanan. ambil tisu. Makasih Mas Bayu ya. Silahkan Mas Asep. Ilmu-ilmu hitam yang dia punya udah luntur, Roy. Udah luntur sih. Luntur banget, Bay. Iya. Apalagi pakai daun kelor. Lepas ya. Pas. Jangan diulangi lagi, Mas. Iya, Mas Bayu. Sekarang udah nggak ada pengaruh gaibnya lagi. Udah Ini nggak ada berarti pengaruh kita mistis. sita ya? Dan itu minyaknya juga kali. Sita semuanya. Kamu, saya masih belum puas nih dalam mata batin saya ya. Saya ngelihat masih banyak barang-barang almarhum yang di rumah. Dari kuburan itu yang di Dari kuburan. mesti diapain sama dia? Balikin. Masih belum puas nih, aku masih ganjel. Dia harus balikin nih, kalau nggak dia akan nasibnya sial mulu. Bad luck. Aku kok masih lihat ada cincin ya, kalung sama ada kendi. Kendinya itu isinya macam-macam kayak batu sama ada semacam kayak lempengan-lempengan emas, logam-logam. I don't know ini apa. Betul gitu, Mas? Iya betul yang dikatakan Mas Roy. Masih ada di rumah? Masih ada di rumah. Si ganjel akunya. Kamu harus beresin ini, kalau enggak kamu akan celaka. Iya, Karena Mas udah Bayu. kelamaan. Nanti setelah saya melakukan ini yang dibantu Mas Roy, saya akan pulang saya Pulang, balikin. bersihin Iya, semua, bersihin ada semua, giok. saya buangin. Ada juga yang Giok itu jet ya, Ah, the emerald gitu. batu giok gitu. Batu giok, ada batu giok, ada batu cincin, ada kalung permata. Ya, itu aja dari saya, Rekiyoshi. Terima kasih. Terima kasih Mas Asep. Iya. Kami harapkan Iya. terbaik ya Baik. buat Mas Asep. Makasih Mas Bayu Oke, ya. Selamat malam. Makasih ya. Mas Roy. Pahitnya kehidupan justru akan memberikan pengalaman yang berharga agar kita sadar dan tidak akan kembali mengulangi kesalahan kembali. Dan jangan lupa berbuat karma baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis demi melancarkan pekerjaannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Angga. Selamat malam Mas Angga. Malam. Apa yang mau Mas Angga ceritakan? Ini tentang pekerjaan saya Yaitu yang seorang mandor. mandor. Oke, lalu ada apa dengan pekerjaan Mas Angga? Yang namanya mandor itu kan kadang dapat job, kadang sepi. Dan ketika sepi pun banyak-banyak, mungkin mandor-mandor yang baru banyak saingan lah intinya. Ketika saya tidak dapat job, saya mencoba untuk cari jalan lain yang istilahnya menyimpang lah. Saya ibaratnya untuk ritual-ritual goib itu agar bisa mendapatkan job-job yang Biar lancar gitu biar lancar ya? ini. Ini ritual goibnya di mana? Anda datang ke satu tempat, berguru atau ke dukun? Saya ke seseorang yang dibilang bisa dikatakan dukun, Supranatural. spiritual dukun ya. supernatural. Ya. Oke, lalu ritual seperti apa yang dilakukan di sana, Mas? Seperti bertapa di gua, di gunung gitu. Setelah melakukan pertapaan itu beneran jadi lancar? Lancar. Oke.
Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tapi memang lancar. Di belakang kelancaran itu mereka pun perlahan-lahan menuntut, meminta suatu permintaan ke saya. Tumbal. Sejenis tumbal gitu. Minta kaki 2 intinya. Saya menyanggupi kaki 4. Dalam arti namanya kaki 4 itu kan hewan. Kalau kaki 2 manusia. Kalau kaki 2 manusia, tapi mereka bangsa makhluk-makhluk macam itu minta kaki 2 dan yang masih ada hubungannya sedarah gitu. Terus Anda nggak sanggupi? Saya sanggupi Ditumbalkan. Siapa Mas Angga? semua keluarga saya Semua? satu persatu. Anda menyesal? Tidak. Nggak nyesel. Nggak Terus punya hati ya. Lalu untuk apa datang ke sini ya? Ya itu tadi, semakin hari mereka tuh semakin membebani pikiran saya, membebani badan saya juga. Karena mereka itu istilahnya kelamaan itu mengganggu. Jadi saya datang ke sini, saya mau menantang Roy. Kalau memang Roy bisa bantu saya untuk menetralisir, maka saya datang ke sini. Bahasanya menantang ya? Ya, Maksudnya menantang? ya jika Roy bisa, Tapi tujuannya untuk membantu melepaskan semuanya kan? iya. Baik. Mas Angga mudah-mudahan bisa dapat solusinya malam hari ini ya. Iya. Tapi saya minta kalau misalnya minta bantuan selayaknya orang minta bantuan, tidak menantang apalagi bikin kekacauan ya Mas. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Angga terlahir dengan tanggal lahir 24 September 1988 dan nomor rumah 48. Saya merasakan aura negatif yang sangat kuat di tubuh Angga. Hal ini yang mengundang sosok gaib datang dan ingin masuk ke tubuh Angga. Saya melihat ia bermain dengan ilmu hitam untuk kepentingannya. Saat ini adanya sosok yang berusaha meminta dirinya untuk ikut bersamanya. Saya melihat Angga diteror sosok iblis dan banyak arwah-arwah gentayangan mengikutinya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Mas Angga dengan tanggal lahir 24 bulan 9 1988 dan nomor rumah 48. Ya. Sebentar. Saya kan memang orangnya cepat-cepat ya dan to the point. Ya. Entah kenapa ya, saya merasa Angga kok kayaknya aura dan energinya itu kayak semacam bikin nggak nyaman gitu ya. Membuat nuansa menjadi lebih dark, lebih gelap gitu. Betul, karena dia datang ke sini tadi tujuannya adalah mau menantang kamu. Oh oke. Katanya, Apa? saya ini punya masalah, saya mau menantang Roy emang kalau bisa melepaskan saya dari gangguan makhluk gaib. Karena dia kayak bikin perjanjian, dia adalah seorang mandor, terus supaya memperlancar usahanya datang ke satu tempat untuk ritual segala macam. Tapi ada tumbal yang harus diberikan, yaitu keluarganya sendiri. Sudah habis keluarganya dan tidak menyesal sama sekali, usaha masih lancar. Tapi sekarang pengen lepas karena mungkin nggak tahu benar atau nggak menurut vision kamu. Jangan-jangan Angganya sendiri udah diminta untuk menjadi tumbal. Jangan-jangan Angganya sendiri sih diminta
jadi tumbal sih udah bener. Iya. Memang dari awal macam itu. Awalnya mereka minta saya, dan saya pun memberikan ke mereka. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka malah mengingkari. Bukan saya yang mengingkari. Oh, mereka bukan minta nyawa Mas Angga, Saya berikan nyawa pun, saya nyawa saya berikan. Saya tidak bawa keluarga. tapi yang diambil justru awalnya. keluarga. Iya. Wah, serem sih. Memang awalnya macam itu perjanjiannya, dan mereka menyanggupi, dan ibaratnya saya itu ibaratnya oke, dibikin awal 10 tahun. Setelah 10 tahun saya berjaya, Baru diserahkan nyawanya. jadi istilahnya nanti saya tuh mati itu bukan langsung yang Maha Kuasa yang mengambil. Ibaratnya saya mati mengabdi ke mereka dulu. Mengabdi setan. Iya, ikut ke mereka dalam 10 tahun. Nah, misalkan 10 tahun itu usia saya dipanggil sama yang Maha Kuasa, misalkan umur 50 tahun misalkan. Nah, umur 40 tahun saya udah meninggal di bawah mereka. Karena 10 tahunnya kasih mereka. Iya. Nah, Kamu tahu setelah dari itu, mana sih gini-ginian? ya, Kamu kenapa sih tahu gini-ginian? Tahu dari mana? karena saya dunia goib itu memang Udah jadi makanan biasa ya? ya, karena saya ibadah hobi. Hobi. Kelihatan sih dari penampilan luarnya, ya kan? Outernya, Iya. turbannya, Mistis banget dari ya. turbannya, dari itunya mistis sih. Jadi saya bukannya sombong, saya sama makhluk astral begitu, saya tidak takut. Hobi itu kan sesuatu yang kita kerjain, itu bisa menghilangkan stres ya. Bapak, Mas Angga ini kalau melakukan ritual-ritual mistis, jadi hilang gitu beban pikirannya. Tenang, Jadi itu tenang? aja. Karena ritual saya itu bertapa, meditasi ibaratnya. Di tempat gua misalnya, di gunung, tempat sunyi gitu. Menyatu dengan alam lah. Ya udahlah. Mas Angga, maaf ya koreksi kalau saya salah. Matanya Mas Angga kok ngeliatin bintang tamu saya terus ya? Betul, saya juga Tadi. prihatin Salah. itu. Dia dari tadi auranya itu mengganggu. Yang nempel pada badan dia tuh. Ada yang nempel. Kenapa? Ada apa? Sebentar ya, saya boleh? Tapi jangan mencelakai ya. Tidak, aman. Mau diapain? Kak? Kita jagain aman kok. Dia udah janji aman. Gak akan ada apa-apa. Serem ya. Monyong gue nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ih. Aduh, mau diapain, Kak? Sosok yang saya ada di badan saya, sosok itu menyukai sosok yang ada di badan dia. Sosok apa yang ada di badan dia dan sosok apa yang ada di badan Mas Angga? Saya tinggi besar, hitam. Hah? Menyukai yang ada di badan dia itu sejenis peri, bidadari, peri. Masa sih? Terus sekarang Sekarang masih ada? masih ada di situ. Selalu mengikuti. Terus sosok yang ada di Mas Angga sekarang ada di mana? Tadi barusan apa yang dilakuin? Ibadah intinya perkenalan lah antara goib saya sama yang ada di badan ini. Sudah selesai kan proses perkenalannya? Sudah. Oh, bisa duduk lagi Mas Angga, silakan. Terus masih ada nggak nih, Mas? Masih kemana saja pasti ikut. Kemana saja pasti ikut. Serem amat sih. Roy, Ya. Kenapa? Sorry. apa benar ada sosok gaib yang ngikutin? Ya, maaf. Justru gara-gara Mas Angga gitu, malah kebuka loh gerbang gaibnya. Si Nina. Lina. Terus gimana? Tadi sih mestinya nggak usah gitunya. Serem jadinya. Apalagi dengan strangers, dengan orang yang tidak kita kenal. Sih jadi aneh kan. Lagian kakak diam aja sih. Enggak Kenapa sih. nggak ngebilangin? Nggak jadi Iya. aman soalnya pergerakan. Soalnya kalau nggak emang takut malah bikin kekacauan.